Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Multazam? Selamat datang di Multazam TV. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan 4 perempuan yang dirindukan surga bagian kedua. Sahabat Multazam, inilah 4 perempuan mulia yang dijamin dan dirindukan oleh surga versi Multazam TV. Namun sebelum lanjut, mari kita bersama menebar kebaikan dengan cara subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka baginya pahala pelakunya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan 4 perempuan utama di muka bumi ini, sekaligus mereka adalah penghuni surga. Keempat perempuan tersebut dipuji sebagai sebaik-baiknya perempuan penghuni surga. Namun Rasulullah SAW masih membuat strata lagi. Dari 4 perempuan itu terpilih 2 perempuan yang disebut sebagai perempuan sempurna, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah Az-Zahra yang telah dijelaskan pada bagian pertama. Pada bagian kedua ini kita akan menjelaskan Maryam binti Imran dan Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, khairun nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Asiyatu imratu Fir'aun. Dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemuka perempuan ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam bin Imran, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Muslim dan Hakim. Di dalam hadis lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalun nisa'i ahli jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah bintu Muzahim imratu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Perempuan-perempuan yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Hadis rawahu Ahmad. Yang pertama yaitu Maryam binti Imran. Beliau merupakan salah seorang perempuan terbaik yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil, beliau memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan dirinya dengan banyak beribadah, munajat dan doa tidak pernah ia lupakan. Ketakwaannya juga begitu sempurna. Dia pun biasa puasa sehari dan berbuka 2 hari. Tak heran mukjizat diberikan berupa makanan yang berasal langsung dari sisi Allah. Dikisahkan ibunya Maryam, yaitu sejak mengandung Maryam mempunyai nazar akan memerdekakan Maryam dari kesibukan dunia untuk ibadah di Baitul Maqdis. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, in qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu janin yang ada di dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nadar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala Allah berrezeki kepada siapa yang dia kendaki tanpa perhitungan. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maryam dipilih untuk menjadi ibunda bagi Isa alaihi salam dan tetap terjaga keperawanannya. Bahkan dia harus berjuang sendiri ketika hamil dan ditindas kaumnya karena fitnah kehamilannya. Ketika dia mengetahui hamil tanpa seorang laki-laki, dia mengasingkan diri. Hal ini dilakukan demi keselamatan bayinya. Dia adalah seorang
idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah tentang Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Fattakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran samiyya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu malaikat Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Rabbik li ahabalaki ulaman sakiyya. Dia Jibril berkata, sungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyya. Dan Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal aku tidak pernah disentuh laki-laki dan aku bukanlah seorang pezina. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Dia malaikat Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat bagi kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Faja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Maka dia malaikat Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu 'alaiki rutaban janiyya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Fakuli washrabi wa qurri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada fakuli inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallimal yauma insiyya. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Fatan bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Kemudian dia Maryam membawa bayi Nabi Isa kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, maka abuki imra'asau wa makanat ummuki baghiyya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk peringainya, dan ibumu bukanlah seorang perempuan pezina. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi samiyya. Maka dia Maryam menunjuk Dia Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku dan pada hari wafatku, juga pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah ceritanya Nabi Isa, putranya Maryam, yang mengatakan perkataan dengan benar yang mereka ragukan kebenarannya. Quran surah Maryam ayat 16 sampai 34. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah, demikianlah ceritanya Maryam, perjuangannya di dalam membesarkan Nabi Isa. Yang kedua, Asya binti Musahim merupakan istri Fir'aun yang kejam. Asya memiliki wajah yang sangat cantik dan hati mulia. Inilah yang membuat Fir'aun jatuh cinta kepadanya. Meskipun jadi istri Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, keimanan Asya tidak luntur. Ia hanya meyakini bahwa satu-satunya Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dan keteguhan iman dari Asya inilah yang membuat dirinya dijamin masuk ke dalam surga.
Asia secara diam-diam menyembunyikan keimanannya terhadap ajaran tauhid dari Fir'aun, sebab Fir'aun merupakan penguasa tiran yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Kasyaf disebutkan Asia binti Muzahim merupakan istri Mus'ab Ar-Royan yang biasa dikenal dengan sebutan Fir'aun atau Ramses kedua, yang dijuluki Ramses the Great. Allah menceritakan perjuangan Asia di dalam memegang ajaran tauhid sampai akhirnya Asia disiksa salib oleh Fir'aun karena ketahuan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi bani li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amali wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun, ketika dia berdoa, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Diceritakan di dalam tarikh bahwa setelah Masito pelayan Fir'aun ketahuan tidak beriman kepadanya melainkan hanya kepada Allah, maka akhirnya ia juga mengetahui bahwa Asia juga tidak beriman kepadanya. Fir'aun sangat murka saat mendengarnya. Dia memerintahkan agar istri kesayangannya itu disiksa dengan pedih supaya ia mau mengakui bahwa Tuhannya adalah Fir'aun. Tetapi Asia menolaknya dan tetap teguh di dalam keimanan. Fir'aun memerintahkan algojonya mengikat kedua tangan dan kaki Asia pada 4 buah tiang dengan posisi tubuh menghadap sengatan matahari. Kemudian tubuh Asia dicambuk dan ditinggalkan begitu saja oleh Fir'aun dan pengikutnya di padang pasir. Mendapat siksaan yang pedih itu, iman Asia tidak tergoyahkan. Fir'aun memerintahkan anak buahnya melempari dengan batu besar. Asia pasrah dan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam keadaan tangan terikat, tubuh penuh dengan luka bekas cambukan, sambil menahan perih, Asia berdoa kepada Allah. Asia binti Muzahim meninggal sesaat setelah mulutnya terkatup di akhir doa. Dia tidak lagi merasakan sakit saat batu besar yang dilemparkan algojo Fir'aun mengenai tubuhnya. Pada akhirnya pengabdian wanita mulia ini kepada Allah Subhanahu wa taala berakhir sudah. Asia telah membuktikan ketaatannya kepada Allah yang merupakan sebuah bentuk pengorbanan yang sangat total di dalam tauhidkan kepadanya. Itulah sepenggal kisah perjalanan hidup Asia yang menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan segala macam perintahnya dan meninggalkan larangannya, yang dilakukan secara paripurna tanpa adanya keluhan sedikit pun. Masya Allah. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah, itulah beberapa perempuan mulia di dalam Islam yang dijamin masuk surga, juga surga merindukan mereka. Lewat kisah ini semoga kita semua bisa senantiasa berbuat baik dan mulia, yang bisa masuk surga bersama perempuan-perempuan mulia lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah mengetahui ulasan tadi, bagaimana pendapat kalian sahabat Multazam? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Semoga bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Multazam TV dengan cara klik tombol subscribe, like and share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa melihat video yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.